Nama saya Pak Jimmy atau disebutnya Om Jimmy, dipanggilnya kalau di dunia perkopian. Umur masih muda lah, kepala 5. Harian ada 2 profesi. Satu yang profesi sebagai konsultan, arsitek. Yang kedua sebagai dosen. Kebetulan dosennya ya arsitek juga, mengajar di satu universitas swasta di Bandung. Ya dari zaman kuliah kesibukan udah kayak seharian ya. Di antara kesibukan itu habis ngajar atau habis kerja meeting sama klien, ya ngopi lah segelas 2 gelas. Ya awalnya dari situ, dari semenjak kuliah ya. Kebetulan saya nggak ngerokok, jadi saya selangnya ya ngopi dari zaman kuliah. Kalau espresso ya 4 lah sampai 6. Tapi kalau manual ya tergantung. Kalau manualnya enteng-enteng sehari 8 kali ya kalau paling banyak. Tapi average sih ya 4 lah. Aman di lambung, kenyang, happy. Jadi dulu lagi zaman tahun berapa ya, 2000-an ya. Ya kopi nggak terlalu dipikirin, beli cappuccino, beli espresso, piccolo, nggak dipikirin. Manual brew itu salah satu di antara mereka. Cuman nggak tahu gimana ya, dari hati ke hati, dari hari ke hari itu manual brew tuh unik aja gitu. Ya zaman 2000, tahun 2000 itu sorry ya, di mesin di espresso itu rasanya mirip-mirip, dan manual brew itu dulu ya unik gitu, unik banget gitu. Bisa berbagai macam rasa. Ya mulainya dari kopi tubruk ya, sederhana. Itu tuh enaknya take time ya, bikinnya seperti orang bikin lotek ya, kita mesti tungguin, kita lihat, bisa sambil ngobrol. Udah gitu ya memang zaman dulu ngopi nongkrong tuh menarik ya. Gak ada kayak zaman sekarang ada bisa banyak aplikasi. Kalau dulu bener-bener duduk nongkrong gitu, ketemu, kalau mau ketemu ngobrol berkomunitas tuh nongkrong sesama arsitek ya, sesama sejawat atau teman-teman, banyak teman-teman ya mesti nongkrong ngopi. Pernah disebut coffee shop itu kayak rumah kedua kita ya, atau teras rumah kita malah. Kita ketemu teman, ngobrol, nongkrong ya, dengan budaya ketimuran, terutama di Parahyangan ngobrol ya ketemunya di tempat kopi. Itu bisa ngobrol panjang lebar, kita banyak bisa sharing, banyak silaturahmi, dapat bisnis juga, klien di mana trust itu juga dibangun karena sebuah bersosialisasi antar individu. Ya di arsitek penting karena kita jasa ya, jasa profesi ya. Itu nggak ada iklan, kita harus trust ke mereka. Karena percaya, karena nyaman ketemu konsumennya, baru bisa lebih lanjut kebanyakan. Jadi tempat ngopi enaknya. Ya, akhirnya mau nggak mau secara natural komunitas itu tumbuh. Yang manual, yang jadi barista, yang sepeda-sepeda itu dengan latar belakang dia membuat sebuah komunitas. Yang ada yang komunitas yang seneng tanding terus ya, ada tanding cap dulu, Liga Ceban gitu ya. Sebenarnya di situ ada chemistry yang kita nggak tahu ya, di belakang itu sebenarnya kita jadi makin dekat ya. Dan link satu individual ke satu individual itu makin terbangun tanpa disadarin. Saya pisahin dulu antara kopi lokal dan kopi luar. Yang ingat saya paling dekat memang yang terkesima sekarang Costa Rica. Biasanya saya kayaknya sekarang Costa Rica lagi enak ya. Ya TTKR ada, THF ada, itu asik. Kedua Ethiopia klasik itu ya maaf roasterinya itu di luar. Kemarin saya diseduhin oleh Alif ya. Itu memang salah satu the bestnya honey Ethiopia, klasik sekali. Kalau lokal favorit saya memang Puntang. Cuman terakhir ada beberapa kopi Jawa Barat, Ciwidey, Argapuro juga lagi enak banget. Yang standar, yang konstan itu Wanoja ya. Wanoja itu tetap Wanojanya, ya saya harus sebut prosesornya dari Pasatria. Itu
saya ikutin dari 2016 sampai hari ini. Wanoja itu konsisten, tidak pernah mengecewakan. Makin hari makin berkembang, banyak-banyak turunan dan teknologi yang disampaikan, dan saya cukup puas sama Wanoja.